Jadi kalau misalnya kasarnya gini Bapak Ibu, kalau monyet punya uang, kemudian dia bikin usaha dan berkembang, itu juga bisa kok, kira-kira gitu loh. Atau yang lebih kasar lagi gini, kalau ada orang yang punya uang, terus punya usaha, terus sukses, monyet juga bisa, kira-kira gitu. Deskera is a 10-year-old company, ADA HQ from Singapore, and we would want to digitize the way we do business, especially for the UKM. Terima kasih Pak Amon, Pak Tigor. Thank you so much for partnering with us, and we hope that you get a lot of success. We hope to support you and help you get more clients. Thank you, Pak Amsi. Oke, semuanya kita langsung masuk aja ke sesi pertama, yaitu yang pertama tadi kita akan bahas tentang pentingnya laporan keuangan perusahaan yang bankable dalam bisnis Anda. Saya akan serahkan ke Pak Tigor nih. Pak Tigor, halo Pak Tigor. Halo sore, Verly. Pak Tigor, apa kabar nih Pak Tigor? Suara saya jelas ya? Jelas banget. Jelas banget Pak, jelas banget. Oke, kita mulai aja langsung ya Pak Tigor ya. Pak Tigor. Tolong Verly aja yang share itunya. Share ya. Saya share ya. Oke, baik. Sambil Verly persiapkan PowerPoint-nya, saya mengucapkan selamat siang buat Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Pertama sekali, terima kasih thank you, Mr. FMC, ready. I hope your success, your company too, everything. Thank you, Pak. Ya. Dan kemudian Pak Amon juga, semoga tetap sehat. Kemudian ada beberapa Bapak Ibu yang hadir di sini yang saya kenal juga, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada Pak dari Universal juga ada tadi saya lihat, Pak Ardi Bahar ya. Kemudian rekan-rekan yang lain, sesama dosen juga ada hadir di webinar kita hari ini. Saya sangat berbahagia karena Bapak Ibu masih menyempatkan waktu untuk hadir. Salam sehat buat kita semuanya. Baik, untuk menghemat waktu mungkin saya perkenalkan diri dulu sebenarnya yang paling penting. Saya managing partner di KJA Tigor Victor Ang, dosen juga di salah satu universitas swasta di Batam. Kemudian ada beberapa bisnis juga, nanti dalam pemaparan juga akan saya perlihatkan sampai di mana sudah pencapaian saya sampai hari ini. Artinya kita hari ini juga bukan ada yang lebih baik dari yang lain, Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya sharing pengalaman saja sebenarnya. Saya sebagai yang berbicara pada saat ini bukan berarti saya lebih pintar atau lebih jago atau lebih sukses, gitu, tidak. Hanya ini masalah kesempatan. Mungkin besok saya yang menjadi peserta, Bapak Ibu yang jadi pembicara, gantian. Baik, materi saya hari ini didapu oleh Mbak Verly lah. Mbak Verly sebenarnya dari Deskera. Saya didapuk menyampaikan materi tentang laporan keuangan yang bankable. Boleh diklik Mbak Verly? Sebentar Pak Tigor, saya sepertinya keklik ya. Ya, laporan keuangan yang bankable. Jadi laporan keuangan yang bankable itu bukan hanya sebatas laporan keuangan sih sebenarnya. Belum kelihatan ya slide berikutnya. Oke, ini ya Pak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di sore hari ini, saya mau sampaikan materi saya sebagai 4, supaya tidak membosankan saya bagi 4 aja, karena waktunya juga tidak lama buat saya. Yang pertama nanti pengertian tentang bankable, laporan keuangan biasa dengan laporan keuangan yang bankable. Itu memang sangat berbeda, nanti akan kelihatan di materi yang saya akan paparkan. Kemudian yang kedua nanti tentang apakah usaha Anda bankable. Bisa jadi laporan keuangan Anda bankable, tapi usaha Anda belum tentu bankable, karena laporan mungkin bisa disulapkan. Ya, mungkin nanti begitu pemaparannya. Kemudian yang ketiga ada pakai alat bantu apa kita supaya bisa menyajikan laporan keuangan yang bankable. Alat bantunya bisa sumber daya manusia, bisa infrastruktur yang kita punya berupa aplikasi, bisa hardware, dan lain-lain. Kemudian terakhir nanti ada kesimpulan. Oke. Baik.
Baik, sebelum masuk ke materi, saya mau menyampaikan sesuatu tentang yang kita hadapi per hari ini sebenarnya. Nah, kita ada di channel ini hari ini, kan karena kita tidak bisa bertemu dalam satu ruangan seminar kan, sehingga disebutlah dia sebagai webinar, yakni seminar yang berbasis web. Maka untuk ada di sini pun hari ini, kita harus pegang satu kata kunci yang disebut adaptasi. Di ruang kelas pun, di pembelajaran online, saya selalu sampaikan ini tentang adaptasi. Kata kunci yang boleh kita pegang hari ini adalah hanya satu kata, yaitu adaptasi. Supaya apa? Sebenarnya ini bukan tentang teori Darwin ya, yang teori evolusi, bukan. Siapa yang kuat beradaptasi, maka dia akan bertahan dan menjadi pemenang. Bukan seperti itu sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa bertahan, kemudian survive, kemudian berkembang, di masa sulit seperti hari ini. Bukan cuma Bapak Ibu yang sulit, saya juga sulit. Anak-anak saya juga sulit. Istri saya juga sulit. Semuanya mengalami kesulitan. Bahkan dari hal yang terkecil sampai hal yang paling besar. Semua mengalami kesulitan. Mau pengusaha besar, pengusaha sedang, pengusaha kecil. Mau jadi calon pengusaha pun hari ini mengalami kesulitan. Maka dari itu, setelah bisa memegang teguh kata kunci adaptasi, maka setelah itu kita akan punya tekad dan semangat. Saya selalu menyampaikan ini dalam berbagai seminar yang saya sebagai pembicaranya. Berusahalah hidup senang, karena hidup susah sudah di tangan. Itu sebenarnya prinsip saya dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Jadi supaya kita tetap termotivasi, tetap memiliki asa dan semangat, maka satu yang harus kita pegang di masa pandemi ini dan nanti lagi adalah adaptasi. Oleh karena adaptasi kita sudah pegang, maka kita punya tekad dan semangat, dan semoga semua kita sukses. Baik, saya langsung ke materi aja. Nah, saya harus menjelaskan bagaimana itu sebenarnya laporan keuangan yang bankable dari sudut pandang akuntannya. Jadi akuntan itu harus setidaknya, baik dia akuntan pendidik, mau akuntan pemerintah, mau akuntan publik, akuntan jenis apapun, harus sudah pernah menyentuh yang namanya standar akuntansi keuangan. Saya tidak mau mengajari Bapak Ibu yang di sini, mungkin ada entrepreneur, ada dosen, ada yang lain-lain, ada pengusaha ya. Saya tidak mau mengajari bagaimana memahami standar akuntansi keuangan, tidak. Saya hanya mau menyampaikan bahwa sebuah laporan keuangan yang bankable itu nanti harus sesuai dengan salah satu di antara standar akuntansi keuangan yang disajikan dalam slide ini. Sesuai dengan bidang bisnis masing-masing. Nah, yang pertama, itu ada namanya standar akuntansi keuangan IFRS. International Financial Reporting Standard. Nah, ini hanya sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public sebenarnya ya. Nah, yang kedua itu ada standar akuntansi keuangan ETAP namanya. Entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, ini sedikit di bawah IFRS tadi. Kemudian yang sedikit di bawah ETAP lagi ada namanya SAK EMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, yang tiga ini sebenarnya wajib disampaikan di ruang kelas kalau kita lagi di dalam kelas. Nah, kenapa di sini saya harus menyampaikan 6 jenis standar akuntansi keuangan ini? Supaya kita semua yang hadir di sini memahami bahwa penyajian laporan keuangan itu bukanlah sebatas debit kredit seperti yang biasa orang sebutkan tentang profesi akuntan. Akuntan itu kan taunya debit kredit doang, tidak ada hukumnya gitu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pengacara, ada notaris misalnya, mereka lebih seperti kelihatannya lebih wah dibanding akuntan, karena mereka punya kita undang-undang hukum pidana misalnya. Notaris punya undang-undang tentang kenotariatan. Nah, akuntan juga dalam berbuat sesuatu harus patuh kepada standar akuntansi keuangan dalam hal penyajian laporan keuangan. Jadi yang keempat ada SAK syariah, kemudian ada standar akuntansi pemerintahan juga ada. Kemudian ada lagi standar akuntansi keuangan perbankan. Nah, 6 standar akuntansi keuangan ini bukan saya bilang harus dipahami oleh entrepreneur ya, bukan. Tidak juga harus dipahami oleh pengusaha, bukan.
tidak juga harus akuntan pendidik harus semua menguasai standar akuntansi keuangan ini, tidak. Tapi setidaknya kita pernah dengar bahwa laporan keuangan disajikan bukan sembarangan, melainkan harus patuh kepada standar akuntansi keuangan. Itu dia. Kenapa saya harus menyampaikan bahwa standar akuntansi keuangan itu ada, ini jenisnya, siapa yang buat, yang bikin adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi satu-satunya asosiasi profesi akuntan di Indonesia itu yang diakui oleh negara adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Produknya apa? Standar akuntansi keuangan. Baik, next. Mbak Verly. Oke, saya masuk ke contoh ya, tentang laporan keuangan yang bankable yang tadi. Jadi sederhananya gini, misalnya kita mau pinjam uang ke bank, maka pada saat mau meminjam, perbankannya tentu akan memverifikasi dulu seluruh data kita. Nah, besarnya cicilan yang nanti akan disajikan dalam perjanjian kredit itu harus sepertiga dari besarnya penghasilan kita. Jadi kalau misalnya Ibu KPR lah, sederhananya saya kasih contoh KPR ya, maka kalau cicilan KPR-nya 2 juta, maka slip gajinya harus minimal 6 juta. Sesederhana itu sebenarnya bankable. Nah, apakah seorang pengusaha harus berkemampuan untuk menyajikan laporan keuangan yang bankable? Pertanyaannya kan itu ya. Apakah seorang calon pengusaha harus punya kemampuan untuk menyajikan laporan keuangan yang bankable? Apakah seorang miliarder harus punya kemampuan menyajikan laporan keuangan yang bankable? Jawabannya sebenarnya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Saya kasih contoh di sini. Pak Sanusi memiliki modal awal sebesar 20 juta. Digunakan buka usaha pecel lele. Rata-rata penjualan 30 juta. Sampai di situ memang agak sedap dengarnya ya. Belanja bahan 20 juta. Padahal untuk sewa tempat, air, listrik udah 7 juta. Gaji karyawan 5 juta. Artinya setiap bulan Pak Sanusi udah nombok 2 juta. Jika kondisi ini berlangsung 10 bulan, maka modal awal yang 20 juta tadi sudah akan lenyap alias bangkrut. Apakah Pak Sanusi tidak punya kemampuan menyajikan laporan keuangan yang bankable? Jelas tidak. Seandainya dia punya kemampuan untuk menyajikan laporan keuangan biasa saja, biasa ya, belum bankable, maka hal ini kemungkinan tidak akan terjadi. Tapi karena tidak punya kemampuan menyajikan laporan keuangan, akhirnya dia akan bangkrut 10 bulan kemudian. Terus gimana dong jalan keluarnya? Kalau Bang Tigor ini bilang bahwa pengusaha, calon pengusaha, miliarder tidak diharuskan punya kemampuan untuk menyajikan laporan keuangan yang bankable. Sederhananya gini, saya kasih analogi sebuah cerita lagi. Jika saya punya uang, kemudian saya buka usaha, dan saya beruntung dari usaha saya, itu biasa. Jika saya punya modal, terus saya mengembangkan usaha saya dengan modal yang saya miliki, itu juga biasa. Yang luar biasa sebenarnya adalah, coba slide berikutnya, Pak Ferli. Nah, yang luar biasa adalah pada saat seorang manajer ataupun seorang pengusaha itu bisa memanfaatkan uang orang lain untuk memperoleh keuntungan, tapi orang lain yang tadinya uangnya dipakai itu tidak merasa rugi. Sama siapa itu bisa dilakukan? Sama teman, bisa nggak? Bisa. Sama saudara? Bisa. Sama tetangga? Bisa nggak? Bisa. Tapi apa iya tetangganya mau? Belum tentu. Apa iya saudaranya mau? Belum tentu juga. Apa iya temannya mau? Belum tentu. Ya siapa yang mau? Perbankan. Lembaga keuangan. Syaratnya apa? Kita harus punya laporan keuangan yang bankable.
salah satu contoh produk pemerintah yang memberikan keringanan kepada pengusaha UMKM, usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Itu adalah contoh saya kasih di sini, kredit usaha rakyat namanya. Ini program pemerintah untuk membantu usaha kecil. Apakah ini harus pakai agunan? KUR itu pakai agunan enggak? Ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, kalau tidak pakai agunan, apa dong sebagai jaminan buat pihak perbankan? Laporan keuangan. Laporan keuangannya harus bankable enggak? Harus. Terus siapa dong yang bikin? Itu yang saya sebut tadi tentang kalau saya buka usaha, saya punya uang, terus saya kembangkan sendiri usaha saya pakai uang saya, itu biasa. Yang luar biasa itu apa? Saya pakai uang orang, dalam hal ini uang bank. Yang lebih ekstrim lagi gini, kalau saya punya pikiran, saya punya tenaga, saya punya semuanya sendiri, kemudian saya berusaha dan berhasil, apakah itu luar biasa? Tidak. Yang luar biasa yang mana? Yang luar biasa adalah saya bisa menggunakan tenaga orang lain untuk bisa mengelola usaha saya dan memperoleh keuntungan. Itu sebenarnya. Nah, kaitannya dengan laporan keuangan bankable apa? Maka serahkanlah penyajian, penyusunan, pembuatan laporan keuangan itu kepada orang yang punya kemampuan tentunya. Maksud saya itu. Nah, kembali ke sini, ke kredit usaha rakyat, contoh yang di sini. Sebenarnya saya menjelaskan ini mempromosikan kurnya pemerintah ya. Tapi saya menyajikan ini sebenarnya tujuannya adalah supaya para pengusaha, UMKM, dosen yang punya usaha, teman yang punya usaha, punya pemikiran bahwa kalau saya berusaha hanya dengan tenaga saya sendiri, pikiran saya sendiri, modal saya sendiri, ternyata itu biasa. Walaupun dia berkembang misalnya. Itu biasa. Tapi kalau kita bisa menggunakan uang orang lain, menggunakan tenaga orang lain, kemudian kita beruntung, padahal orang lain tadi tidak merasa rugi, malah merasa untung, itu baru luar biasa. Next, Pak Verly. Oke. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan sebenarnya, yang di materi yang ketiga. Apakah usaha Anda bankable? Dari mana kita ketahui sebuah usaha itu bankable or not? Tentu dari laporan keuangannya. Jangan kayak Pak Sanusi tadi. Rasanya kok penjualan 30 juta, modalnya 20. Oh, untung kita ini. Padahal setelah 10 bulan, tamat Bapak Sanusinya. Selesai. End. Nah, apakah laporan keuangan yang bankable itu sudah pasti sebagai gambaran dari usaha yang bankable? Tanpa mendahului yang kuasa, jika laporan keuangannya itu memang disusun oleh orang yang punya kapabilitas untuk menyusun laporan keuangan yang bankable, memahami standar akuntansi keuangan, saya bisa hampir pastikan bahwa usaha Anda itu bankable. Tapi kalau usahanya, kalau laporan keuangannya ternyata disajikan tidak oleh orang yang berkompeten, maka saya hampir bisa pastikan juga bahwa belum laporan keuangan usahanya belum bankable. Yang bankable itu seperti apa? Usahanya, usaha yang dijalankan harus sustain. Sustain artinya bertahan dan berkembang dan berkelanjutan. Kemudian punya enggak proyeksi biaya dan pendapatan? Kemudian punya perhitungan tentang prospek masa depan akan usaha yang sedang dibuka enggak? Kemudian ada enggak pemisahan antara kekayaan pribadi, uang sendiri dengan uang usaha? Nah, Pak Sanusi tadi sebenarnya gitu permasalahannya dia. Dia punya usaha, kemudian uangnya juga dia punya. Tidak ada pemisahan antara laporan keuangan usaha dengan uang pribadi. Akhirnya
20 juta, 30 juta, 20 juta, 30 juta, sampai 10 bulan ternyata nggak bisa lagi 20, 30. Sudah selesai. Itu dia. Next, Mbak Firly. Oke, kaitannya dengan yang ketiga tadi ya. Bagaimana kita membuat laporan keuangan yang bankable? Saya mau sampaikan, waktunya kalau udah mau habis kasih tahu ya Mbak Firly ya. Nanti terlalu asik pula. Siap, Pak. Oke. Nah, jangan bilang kalau seminar kami ini jualan ya. Enggak. Saya tidak kenal Deskera dari dulu. Baru kemarin saya kenal Deskera. Tapi oleh Pak Ketua Amon Silaban diajak berkolaborasi, saya ikutan. Karena hari ini memang sudah zaman untuk berkolaborasi. Jadi kalau misalnya main sendiri aja terus ke laut kita, nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau misalnya saya punya uang miliaran pun, ada pengusaha orang miliaran pun, dia harus sudah berkemampuan berkolaborasi supaya bisa bertahan. Nah, itu sebabnya saya ada di sini hari ini bersama Deskera, bersama Pak Amon Silaban dari Labandi Consulting. Ke materi lagi. Apa yang kita perlukan untuk menyusun laporan keuangan yang bankable? Salah satu yang paling penting adalah bukti transaksi. Nah, saya kan belum ada pencatatan. Misalnya ada pengusaha ataupun UMKM, pengusaha kecil yang bilang seperti itu. Maka mulai hari ini, setelah selesai webinar ini, mulailah bikin catatan. Itu keharusan. Catatannya gimana? Catatan manual saja dulu kalau bisa kok. Biar nggak manual gimana? Nanti ada sesi untuk menjelaskan itu. Ada 3 sesi nanti, ada 3 pembicara untuk menjelaskan. Gimana caranya biar nggak manual. Tapi yang jelas, Bapak Ibu yang punya usaha apapun namanya, baik usaha online, jualan online di Facebook, jualan online di Instagram, dan lain-lain, semuanya itu, semua harus ada catatan. Bahkan di rumah tangga sekalipun sebenarnya harus punya catatan. Saya punya mantan bos dulu. Sekarang yang partner saya di KJA, Tigor dan Victor Ang ini, dia setiap belanja apapun pasti harus minta notanya. Bahkan pada saat kami makan siang pun dia pasti minta nota. Dia yang bayarin, dia minta nota. Saya tanya, buat apa Pak minta nota? Ya ini untuk pencatatan. Ternyata untuk catatan rumah tangga, bukan untuk catatan usaha. Nah itu rumah tangga loh, apalagi usaha. Nah kemudian setelah ada catatan manual tadi itu, catatan apa lagi yang bisa, yang non manual misalnya. Saya kan pahamnya Pak Tigor cuman Excel. Ya udah pakai Excel. Saya kan nggak bisa Excel Pak Tigor. Nanti bisa pakai Deskera. Nanti ada tapi sesi untuk menjelaskan itu. Artinya yang saya mau sampaikan dalam materi di slide ini adalah bahwa sudah waktunya untuk berkolaborasi, maka jangan sendirian lagi. Sekali lagi, gunakan tenaga, bahkan uang orang lain untuk bisa maju dalam usaha. Ini Deskera masih kasih kan 1 tahun free. Habis itu kan nanti kan bayar, misalnya Bapak Ibu bilang habis itu kan nanti bayar. Setelah setahun kan kita nggak tahu, entah usaha Ibu luar biasa, usaha Bapak menjadi luar biasa, jangan-jangan udah bisa beli perusahaan Deskera malah. Misalnya, ya kan kita nggak tahu seberapa kuat tekad dan semangat Bapak Ibu. Oke, next. Nah, jadi nanti mungkin kita lebih bagus banyak berdiskusi di sesi tanya jawab, karena yang saya bilang tadi, saya bukan lebih pintar, ini hanya masalah kesempatan. Saya punya kesempatan untuk berbicara lebih banyak aja hari ini sebenarnya, bukan lebih pintar atau lebih sukses. Nah, dari semua yang saya sampaikan tadi itu, sebenarnya saya mau menyampaikan 4 kesimpulan juga. Yang pertama, pencatatan keuangan itu memang rutinitas. Sekali lagi catatan harus ada. Kalau tidak ada catatan, maka jangan harapkan sebuah usaha itu akan maju.
Catatannya dalam bentuk apa ya? Seperti yang tadi, kalau hanya bisa catat manual pakai pensil atau pena, silakan pakai itu dulu. Yang penting ada catatan. Selanjutnya gimana? Serahkan sama orang yang kompeten. Itu kesimpulan nomor 2 ya. Coba perhatikan kesimpulan nomor 2 ini. Ini agak kasar sih. Kesimpulan nomor 2 sama nomor 3 agak kasar, tapi nggak apa-apa lah. Biar sama-sama berhasil kita. Manajer yang sukses itu adalah manajer yang bisa memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk menyelesaikan seluruh masalah yang dihadapi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang lagi jadi manajer di sebuah usaha, kalau hanya Bapak Ibu yang memikirkan sendiri, capek kan? Tentu kan bagaimana kita berkemampuan mengelola bawahan supaya bisa menyelesaikan masalah, sehingga besok tuh sudah tidak ada masalah lagi. Lusa sudah lancar-lancar semua. Itu semua gimana supaya bisa dilakukan? Harus ada catatan. Jadi kembali ke nomor 1. Nah, nomor 3-nya, pengusaha yang sukses itu adalah pengusaha yang bisa memanfaatkan sumber daya orang lain untuk menghasilkan keuntungan. Itu yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau misalnya kasarnya gini Bapak Ibu, kalau monyet punya uang, kemudian dia bikin usaha dan berkembang, itu juga bisa kok, kira-kira gitu loh. Atau yang lebih kasar lagi gini, kalau ada orang yang punya uang, terus punya usaha, terus sukses, monyet juga bisa, kira-kira gitu. Tapi kalau ada orang yang bisa memanfaatkan uang dan tenaga orang lain untuk sukses, nah itu baru luar biasa. Artinya apa? Kolaborasi. Kolaborasi, sekali lagi kolaborasi. Artinya bukan saya bermaksud merendahkan orang yang sukses dengan modal sendiri dan tenaga sendiri ya, bukan itu maksudnya. Tapi ini hanya memacu semangat bahwa apa yang saya lakukan selama ini mungkin menurut Bapak Ibu sudah jempol 2, jempol tangan ya. Ternyata menurut si Tigor ini belum gitu. Ya. Kemudian kesimpulan yang terakhir, ini yang paling penting sebenarnya yang nomor 4. Dari semua yang saya bicarakan tadi dari awal sampai sekarang ini sebenarnya, yang paling pentingnya yang nomor 4 ini. Maka dari itu, fokuslah mengembangkan usaha. Gimana caranya biar bisa fokus mengembangkan usaha? Serahkan yang tidak Anda mengerti kepada pihak lain yang mengerti. Ya. Contohnya kayak Bang Femsi Ready ini lah, sekarang udah jadi perwakilan Deskera di Indonesia. Mungkin kalau dia nggak ada kolaborasi, nggak sampai sesukses ini beliau ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan tentang fokus. Fokus ya, tapi yang tadi tentang laporan keuangan bankable itu, kata kuncinya catatan. Nah, setelah catatan gimana? Bapak Ibu nggak usah pikirin lagi. Cukup sampai catatan aja. Setelah catatan, apa yang mau dipikirin? Kembangkan usaha. Maka sekali lagi, fokus mengembangkan usaha. Fokus saja jualan. Laporan keuangan kasih sama orang yang mengerti laporan keuangan. Saya kan jualan online aja. Fokus saja jualan online. Terus mengembangkan usaha online-nya, gimana caranya kok belum ada untung? Laporan keuangan yang bankable. Itu tujuannya apa? Supaya bisa memanfaatkan uang orang lain. Di saat kita sudah bisa memanfaatkan uang orang lain, maka manfaatkan lagi tenaga orang lain. Nggak perlu lagi ibu atau bapak ibu yang kelihatan online di Facebook atau Instagram kan, udah bisa nyuruh orang lain. Nah, gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya paparkan tentang laporan keuangan yang bankable. Coba nextnya lagi Mbak Verly. Nah, saya menyampaikan ini sebenarnya Bapak Ibu. Ini sekalian promo lah, mumpung lagi dikasih kesempatan kan. Nah, saya sendiri sebenarnya seorang dosen ya, dari salah satu universitas swasta di Batam. Kemudian saya punya kantor KJA Tigor and Victor Ang. Emangnya saya punya ruko dulunya? Enggak. Saya enggak punya apa-apa. Tapi kok bisa punya kantor? Saya berkolaborasi dengan mantan bos saya. Nah, itu salah satu penerapan dari memanfaatkan tenaga orang lain tadi. Kemudian saya juga punya penerbitan buku.
Batam Publisher namanya. Hari ini yang belum bisa saya bikin menjadi besar. Karena apa? Satu kendala saya memang minat baca orang Indonesia itu hanya 1 dari 1 juta orang. Ya. Jadi mungkin saya salah pilih bisnis. Saya bilang enggak sebenarnya. Kenapa saya bikin penerbitan buku? Karena saya pikir anak saya kebetulan bisa nulis. Jadi daripada menerbitkan di tempat lain, saya terbitkan aja di tempat sendiri sambil berkolaborasi dengan dosen yang lain juga untuk bisa lebih maju lagi lembaga penerbitannya. Nah, selain itu saya punya, karena work from home sudah hampir 4 bulan, saya nggak tahu mau ngapain, Bapak Ibu. Kerja dari rumah juga mungkin hanya 8 jam kan. After 8 jam di rumah juga keliling-keliling, cuman berapa kali berapa meter. Akhirnya saya bikin channel YouTube, Bang Tigor Purba. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat buat orang lain sih. Tujuannya hanya itu, bukan supaya kaya raya, enggak. Kaya raya nanti mungkin itu bonus. Kalau dari semua apa yang saya lakukan ini nanti saya dapat uang, termasuk webinar hari ini. Kalau dari sini nanti saya dapat klien misalnya, dapat penjualan misalnya, itu hanya bonus dari Tuhan. Yang penting tetap berusaha. Next, Mbak Firly. Yang penting tetap seperti falsafah bersepeda. Tetap goyang aja terus. Masalah kita nanti dapat uang dari apa yang kita usahakan, maka itu bonus dari Tuhan. Itu mungkin materi dari saya, Mbak Firly, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak buat kesempatan ini. Saya sangat berbahagia. Semoga semua kita panjang umur, sehat, rezeki besar. Terima kasih, selamat siang. Amin. Terima kasih Pak Tigor untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya juga ya Pak Tigor ya. Jadi cukup jelas informasi ya tentang pentingnya laporan keuangan perusahaan yang bankable. Nah, kalau misalnya masih belum jelas, mungkin dari semua Bapak Ibu boleh banget untuk kasih pertanyaan nih ke Pak Tigor. Tapi nanti mungkin kita buka setelah sesinya Pak Amon ya, Pak Tigor ya. Kita pertanyaan. Jadi Pak Tigor pun akan tetap stay tune di sini. Ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini saya bicara? Ya, saya Bu Yuli. Oke, saya Bu Yuli. Maaf, mengganggu waktunya. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Ini saya mewakili dari usaha mikro. Tentu tahu gimana keadaan usaha mikro itu nggak bisa lepas modal pribadi dengan modal usaha itu masih tercampur gitu. Bagaimana ini aplikasinya, apakah bisa itu dijalankan dengan kondisi seperti itu. Kemudian juga masalah kami usaha mikro itu biasanya untuk menjalankan aplikasi itu butuh sesuatu yang mudah. Kemudian ada nggak yang very bahasa Indonesia gitu? Iya, karena banyak yang masih awam bahasa Inggris gitu. Iya, ya saya kira itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Iya, seperti itu. Ya, saya bisa tambahkan dikit nggak Bu Firly? Ya, monggo Pak. Silakan Pak. Mana Pak Tigor, ada tambahan? Menambahkan untuk menjawab pertanyaan Ibu yang dari UMKM tadi itu, sebenarnya Deskera itu memang kan versi Indonesianya belum ada. Kemudian mungkin si Ibu juga mengalami kesulitan untuk mengoperasikan aplikasinya yang desktop maupun yang handphone. Nah, itu sebenarnya fungsi kami berdua, saya dengan Pak Amon Silaban tadi hadir juga di sini hari ini, Bu. Jadi kami juga misinya bukan hanya bisnis saja ya. Jadi saya malah pernah bikin konsultasi gratis untuk seluruh UMKM di Batam malah. Jadi kalau misalnya nanti Ibu pakai Deskera, ini kan ada yang free 1 tahun. Nanti kita punya tanggung jawab moral untuk membantu Ibu mengoperasikannya lah. Silakan dihubungi nanti saya atau Pak. Tambahannya mungkin Bu Firly. Banyak Pak Amon untuk kolaborasinya. Pak Tigor mungkin ada kata-kata lagi? Ya,
saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Kita memang, terutama KJA Tigor dan Victor Ang itu fokusnya ke UMKM memang. Jadi kita selain berkolaborasi dengan UMKM juga membantu UMKM. Terima kasih juga buat Mbak Verly yang tidak capek-capeknya untuk mengkonsolidasikan acara hari ini. Pak Andra, Pak Tamsi Reddy juga, Pak David juga, Pak Budi juga. Terima kasih banyak untuk kolaborasi hari ini. Mudah-mudahan ada kolaborasi di hari yang lain yang lebih baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam sehat.